Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, NIM 12506311111028. Tugas video ini dikerjakan sebagai tugas 1 dari mata kuliah Komunikasi Pita Lebar dengan dosen pengampu Bapak Rudiono STMSC. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Broadband Communication via High Altitude Platform atau HAPS, yaitu karya David Grish dan Michael Mohorčić. Buku ini menjelaskan tentang aplikasi untuk broadband via High Altitude Platforms, yang di slide selanjutnya nanti kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan High Altitude Platforms itu sendiri. Selain itu, kelebihan buku ini yaitu terakhir dipublish atau diedit pada tahun 2011. Bisa dibilang buku ini cukup up to date untuk sebuah buku, karena walaupun kita tahu sendiri bahwa perkembangan telekomunikasi di dunia ini berkembang sangat pesat adanya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih HAPS itu atau High Altitude Platforms. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa sih teknologi HAPS ini harus diadakan. Dengan berkembangnya permintaan bandwidth di dunia ini untuk menggunakan aplikasi multimedia sebagai generasi mendatang nanti, penyedia layanan atau provider mencari berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, di negara-negara maju telah banyak digunakan berbagai metode, yaitu salah satunya dengan membuat titik-titik koneksi atau tiang-tiang telekomunikasi untuk menunjang seluruh wilayah yang ada di negaranya. Namun metode tersebut juga punya kelemahan, yaitu akan sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal jika mempunyai daerah wilayah yang sangat luas negara tersebut. Nah, di sini kita akan melihat sebuah gambar dari HAPS, yaitu High Altitude Platform, yaitu seperti berbentuk sebagai pesawat yang memancarkan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah yang dia cangkup. HAPS atau High Altitude Platform sendiri merupakan airship atau pesawat yang beroperasi di stratosfer, yaitu pada ketinggian 17-22 km di atas tanah. Platform ini akan memiliki kemampuan rollout yang cepat dan kemampuan untuk melayani sejumlah besar pelanggan dengan menggunakan lebih sedikit infrastruktur komunikasi dari yang dibutuhkan oleh suatu jaringan telekomunikasi. Nah, dengan adanya airship atau pesawat ini, sebuah jaringan telekomunikasi bisa di-cover hanya dengan sebuah pesawat, tidak membutuhkan banyak infrastruktur telekomunikasi seperti yang terlihat biasanya itu tiang-tiang berdiri atau seperti macamnya BTS. Kelebihan dari HAPS sendiri itu bisa mengcover banyak wilayah dengan wilayah yang sangat luas dengan pelanggan yang bisa dihitung banyak, juga dengan kemampuan rollout yang cepat atau transmisi yang sangat cepat. Tidak hanya itu, buku ini juga tidak hanya membahas dari sisi teknologi seperti yang terlihat di dalam tabel contents di layar ini. Buku ini juga membahas tentang basic enabling technology and economy. Jadi buku ini juga membahas bagaimana konsekuensi. Jadi si pembaca itu akan mengetahui bagaimana sih konsekuensi bila teknologi ini digunakan pada suatu provider tertentu. Bisa terlihat di tabel konten, buku ini sangat menjelaskan dengan sangat terperinci dari application and service di short term, medium term, dan long term, juga di business model introduction. Di sini sangat terlihat banget. Dan untuk yang terakhir, buku ini sangat lengkap, yaitu tidak hanya tadi di awal kita sudah membahas tentang ekonomi dan bisnisnya, tapi buku ini juga menjelaskan dengan sangat terperinci bagaimana sih broadband wireless communication from high altitude platform ini bekerja. Dan juga di part ketiganya itu menjelaskan tentang multiple high altitude platform, bagaimana sih ketika teknologi high altitude platform ini dikombinasikan dengan berbagai media telekomunikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk meresensi buku
broadband communication via high altitude platform. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.